Dia Yesus. Dia ajaib, dia ajaib, dia mulia, dia dia agung, dia agung, dia cinta daku, dia cinta daku, dan ampuniku. Haleluya, bahkan rela berikan nyawanya, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari kita sambut dia, oh sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Mari kita sambut dia Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, haleluya. Beri dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Mari kita angkat tangan kita di hadapan bagi yang mulia. Ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Bagi yang mulia, haleluya. Ku angkat tanganku. Aku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Aku puja, ku cinta, ku sembah. Aku puja, ku cinta, ku sembah. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau yang layak untuk kami sembah pagi hari ini Tuhan. Tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalangi kami untuk kami dapat menyembah Tuhan. Worship you, Engkau baik Tuhan. We worship you. Engkau baik. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Inilah kami anak-anakmu. Dengan kerinduan yang besar. Dengan kerinduan yang besar. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami baru Engkau Yesus. Kami baru Engkau. Thank you, Jesus.
ku jatuh pada salib. Oh, sana ku dapat ampun dosa. Mari kita datang kepada salib itu. Ku datang pada salib itu. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Ku ingat cintanya Tuhan. Glory Yesus. Biar ku jatuh pada salibnya. Oh, sana ku dapat ampun dosa. Salibnya, salibnya, haleluya, oh selamat mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, oh, salibnya, selamat mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Mari kita pujikan lagu ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Masih anak Allah, anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, makan mati, tebus dosaku, haleluya, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, tak aku tahu Dia pegang hari esok.
hidup jadi berarti sebabnya hidup. Haleluya. Sebabnya hidup ada hari esok. Haleluya. Amin. Ku tak gentar karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebabnya hidup. Because He lives, I can face tomorrow. Amen. Because He lives, all fear is gone. Because I know He owns the future, and life is worth living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. Oh, I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Ooh, every dark attention start to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Come on, your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like the fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. Every soul captive by depression, I speak Jesus. One more time. I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Oh, over fear and all anxiety. To every soul captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like the fire. Your name is power.
break every stronghold, shout to the shadow, burn like the fire. Shout Jesus, come on. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, oh, Jesus in the darkness, over every enemy. We speak the name of Jesus, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Come on, Christ in the church, speak the name of Jesus. Oh, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, come on. Jesus in the dark, every enemy. Oh, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. One more time, shout Jesus. Mari dengan suara nyaring, come on. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shout through the shadow, burn like the fire. Your name, your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Oh, break every stronghold. Shout through the shadow. Burn like a fire. Haleluya. Mari kita ambil beberapa saat untuk menyembah Tuhan. Sembah Dia. We speak the name of Jesus. We speak the name of Jesus. Oh, we speak the name of Jesus. Oh, Yalabase, Yakalaro, Yamanabase, Jesus. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Amin. Di dalam, haleluya, di dalam, haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Come on, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Yesus lebih besar. Yesus lebih. Haleluya. Yesus lebih besar di dalamku. Haleluya. Di dalam. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar.
bangsaku selama-lamanya. Di gereja selama-lamanya, di bangsaku, haleluya, di bangsaku, Amin, haleluya, haleluya. Mari kita beberapa saat kita deklarasikan Yesus yang terbesar di dalam kehidupan kita. Yesus yang lebih hebat, saudara Yesus yang lebih jago, lebih dahsyat, lebih hebat dari ancaman-ancaman apapun yang ada saat ini. Di dalam nama Yesus yang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, kami jemaat Christ Center Church Tuhan mengagungkan, mendeklarasikan akan kebesaran Tuhan, kehebatan darah Yesus membungkus kami, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami hidup di dalam damai sejahtera. Kami hidup di dalam kemenangan. Kami hidup di dalam Tuhan mujizat demi mujizat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Lebih besar, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar. Amin. Kami Yesus lebih besar dari segala ancaman intimidasi. Yesus lebih besar daripada ketakutan yang datang. Yesus lebih besar dari informasi-informasi Tuhan. Media yang mengelilingi kami. Yesus lebih besar. Hebat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan. Tuhanlah yang telah mengatur semuanya ini terjadi. Walaupun lewat streaming atau Zoom ini saja Tuhan, tapi kami rasa Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah hati yang hancur, hati yang rindu, hati yang bersuka cita, hati yang mempunyai iman yang kuat dan teguh. Terima kasih Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapan Allah terjadi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita bertemu. Kita boleh di bawahnya di belakang sini bisa duduk, Kot. Oke, ada yang Pak Ronald ya. Kita bersyukur kita boleh dikasih hikmat Tuhan, boleh mengadakan ibadah Zoom ini, dan inilah yang terbaik saudara-saudara ya, karena kemarin kami masih mau berusaha untuk menghubungi gereja dan dikatakan tidak bisa pakai ya. Dan kita bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi yang mencekam di seluruh dunia ini, saudara sekalian, dengan kehadiran akan virus corona ya, karena kita tahu bahwa semua sudah terbuka, tidak ada lagi yang disembunyikan, tetapi saudara sekalian, di balik semua ini ada rencana Allah dan maksud Tuhan bagi kita semua gereja Tuhan. Nah, saudara sekalian, mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Haleluya. Yosua pasal pertama ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Haleluya. Yes, God. Iman yang menaklukkan, saudara ya. Iman yang berkuasa. Ya, faith for dominion. Haleluya.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-9, saudara sekalian, maka di sana akan jelas sekali, saudara-saudara, maksud daripada tujuan daripada 4 ayat ini menuliskan, ya, yaitu bukankah telah kuperintahkan kepadamu, ya. Jadi ini sebuah perintah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Ayat ini, saudara-saudara sekalian, adalah ayat yang sangat dibutuhkan oleh kita semua, ya. Dengan topik yang sudah kita tahu semua, saudara sekalian, ya, penyebaran akan COVID-19, saudara-saudara, ya, virus corona, saudara-saudara, yang telah melanda hampir 80% di dunia ini, saudara, ya. Dan Amerika menjadi juga negara yang kena akan penyebaran dan Pak Yesus sekalian, ya. Jadi dia ada juga di negara kita ini. Nah, saudara, kita melihat bahwa proses ini adalah jalan Tuhan, di mana peperangan rohani, peperangan dengan hal yang tidak kelihatan, ya. Kalau kita membaca ayat ini, saudara sekalian, saya katakan tadi ada 4 ayat, saudara-saudara, yang diungkapkan oleh Tuhan kepada Yosua, ya. Dan saudara-saudara sekalian, dari 4 ayat ini ada 3 kalimat, saudara-saudara, yang ditekankan di sini, saudara sekalian, yaitu kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, kita tahu bahwa orang Israel akan siap memasuki tanah Kanaan, ya, tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan saudara sekalian, Musa meninggal, mati, saudara sekalian, maka diganti oleh Yosua, ya. Dan saudara, kemenangan yang akan diraih, saudara sekalian, ternyata tidak hanya akan didapat begitu saja, ya. Tidak akan didapat hanya terima saja jadi, saudara sekalian, ya. Mereka harus mengalami peperangan, mereka harus mengalami persoalan, saudara-saudara, ya. Mereka harus mengalami ejekan, mereka harus mengalami penolakan,
saudara sekalian, dan ini menimbulkan kekhawatiran. Tetapi saudara-saudara, ya, sebesar apapun persoalan saudara-saudara, maka yang Tuhan ingin mereka orang Israel, saudara sekalian, miliki adalah meneguhkan akan hati, ya, meneguhkan, menguatkan hati ini. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, saudara memasuki tanah perjanjian, saudara-saudara, ya, kita gereja Tuhan menyatakan tahun ini tahun kelimpahan, tahun saudara sekalian 7 kali lipat, ya, tahun di mana kesuksesan. Nah, saudara, sebelum menghadapi itu ada tantangan, ada persoalan yang kita hadapi, ya. Dengan keadaan ini terjadi, virus ini, saudara-saudara, ya, saudara-saudara sekalian, tetapi hari ini kita dengar firman Tuhan bahwa ada kunci yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Kunci yang Tuhan nyatakan bagi kita, yaitu kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu ini berbicara tentang iman kita. Amin. Haleluya. Kita kembali akan Tuhan dibawa dengan iman. Mereka akan memasuki tanah Kanaan. Mereka akan memasuki tanah mujizat. Mereka akan memasuki tanah kemenangan. Mereka akan memasuki tanah kelimpahan. Mereka akan memasuki tanah jiwa-jiwa, sekalian, ya. Mereka akan memasuki keberhasilan-keberhasilan. Tapi hanya disuruh tuntutan Tuhan, kuatkan dan teguhkan akan imanmu untuk kamu menguasai. Saudara sekalian, saya tahu bahwa kita tidak bisa pungkiri, saudara sekalian, ya, media yang saudara miliki, kita miliki, saudara sekalian, kita membaca, kita mungkin karena tidak kerja, saudara, ya, televisi, dan saudara, begitu banyak waktu kita melihat akan berita-berita tentang virus ini, saudara, ya. Tetapi saudara sekalian, mari kita mulai menguatkan hati iman kita. Haleluya. Kita kuatkan, kita teguhkan hati kita. Kita perbesar akan, saudara sekalian, firman Tuhan. Kita perbesar akan darah Yesus. Kita perbesar akan kemenangan Yesus. Saudara, darah Yesus bukan, saudara sekalian, sekedar, saudara, peristiwa sejarah saja, saudara, ya. Jadi itu hanya sekedar ucapan yang biasa. Tetapi saudara, darah Yesus itu bukan fiktif, ya, bukan fiktif, saudara-saudara, ya. Dan saudara, pada hari Minggu juga saudara Helena sudah membawakan itu, saudara-saudara sekalian, bagaimana kekuatan daripada darah Yesus. Dan kita masih percaya oleh darah Yesus, saudara sekalian, maka segala sakit penyakit, segala ancaman-ancaman, segala serangan-serangan, saudara sekalian, ya, atau potensi-potensi untuk saudara-saudara berjangkitnya akan virus ini, saudara, ya, di dalam nama Yesus kita perbesar akan nama yang heran ini. Kita perbesar akan kuasa Tuhan, ya. Kita sedang melihat, saudara sekalian, Kanaan yang akan sementara Tuhan siapkan di depan kita, ya. Kita sedang akan memasuki kemenangan, ya, perlipat gandaan. Kanaan dengan, saudara sekalian, kesembuhan, kemenangan, jiwa-jiwa perjanjian jadi milik kita, saudara, ya. Dan saudara, Tuhan hanya bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Saudara-saudara, ya, saya tahu saudara sekalian banyak yang mulai tawar hati, saudara, ya. Dengan peristiwa ini, saudara sekalian, berdampak kepada pekerjaan. Saudara, ya, masih bersyukur,
Terus kalian ya, New Jersey belum lockdown, saudara ya. Dan tapi kita tahu bahwa ini akan mengikuti resesi ya. Indonesia, saudara ya, dolar naik, saudara ya, dan diperkirakan pertumbuhan ekonomi 0%, saudara-saudara semua. Dan ada beberapa juga hamba Tuhan yang menyatakan Amerika ini menjadi sasaran daripada resesi, saudara-saudara ya. Dan ini akan menimbulkan tawar hati, ya, kecut, saudara-saudara sekalian. Kita mau kemana ngomong itu, kita mau ngomong itu, saudara. Tetapi hari ini Tuhan berfirman kepada kita, kita percayai. Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut, jangan panik, jangan saudara sekalian takut berlebihan. Saudara-saudara, kita punya iman kepada Yesus Kristus. Haleluya. Kita punya Yesus Kristus, amin, yang berjanji ya dan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang terjadi ribuan tahun perjanjian lama ini, saudara kalian, Tuhan sedang adakan hari-hari ini, bahwa Dia ambil alih. Ya, kita punya iman yang mengambil alih, saudara sekalian, akan potensi kekecutan hati, kekecutan suasana, ya, akan potensi tawar hati, kegelisahan, saudara ya. Saudara, mari kita masih punya firman Tuhan yang hidup. Saudara sekalian, kita tahu peristiwa di mana Daud, saudara-saudara ya, di dalam 1 Samuel 17, ketika orang Israel pada saat itu diperhadapkan dengan orang Filistin, ya, dan saudara sekalian, Daud mengetahui, dan Daud tanya, dan saudara sekalian, lalu Daud dapat kepastian iman, saudara ya, bahwa orang Filistin tidak boleh mempermainkan ya orang Israel, ya, orang yang tak bersunat, saudara ya. Lalu dia pergi untuk berhadapan kepada Raja Saul, saudara-saudara, dan dia berkata, biar saya yang pergi. Saudara-saudara, orang-orang kakak-kakaknya memarahi dia dan menganggap dia, sekalian, ya masih muda, kecil, merah-merahan, belum ada pengalaman, sekalian ya. Kemudian Raja Saul juga berkata, waduh kamu ini anak yang baru ingusan kemarin ya. Dan saudara sekalian, tetapi Daud berkata ya, ini di dalam, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kambing, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Dan kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari padang binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara, tidak ada dukungan, saudara-saudara ya. Menghadapi Goliat yang dari kecil, pemimpin perang, saudara sekalian, orang Filistin, saudara sekalian, semua takut. Tetapi faith, iman daripada Daud, saudara sekalian, berpenuh dengan kuasa, ya. Iman yang mengambil alih, saudara sekalian, ya. Iman yang menaklukkan. Hingga saudara dia berangkat, saudara-saudara ya. Dia Saul berkata, pakailah jubah ini. Dia berkata, no, saya tidak pakai, saya tidak muat, saudara ya, kecil badan saya. Biarkan saya. Nah, ambil tongkat dan ambil batu, saudara-saudara ya, dan pergi. Ya. Sehingga waktu dia menghadap orang Filistin, kita berkata, orang Filistin itu berkata kepada Daud, ayat 43, anjingkah aku, maka engkau mendatangi
aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan daging kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Saudara lihat, ya, dalam peperangan diejek, dihina, tidak ada dukungan, saudara-saudara ya. Tidak ada dukungan, saudara sekalian, dari tentara, dari fisik, dari alat-alat perang, saudara sekalian, tidak ada dukungan. Tapi saudara, ya, iman untuk berkuasa, iman untuk menaklukkan, ambil alih, ada pada Daud, saudara sekalian. Dan ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang-orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Haleluya. Saudara, mungkinkah ini juga ancaman daripada virus ini, saudara sekalian, penyakit, resesi, bagaikan ya Goliat yang mengancam, saudara sekalian. Tetapi mari robalah kata-kata kita. Robalah iman kita. Kita punya Allah Yakub. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau mendatangi aku dengan lembing. Engkau mendatangi aku dengan tombak. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Dengan nama Tuhan yang mencurahkan darahnya. Saudara-saudara ya. Kalau kita mungkin ya terlibat dalam diskusi-diskusi, saudara sekalian, sudah jangan terlalu panjang kita, saudara sekalian, menguraikan akan saudara virus ini. Sudah terlalu panjang kita menuntut saudara sekalian, mana ini saudara. Tetapi mulai, nama Allah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Ya, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kota benteng kami. Kami tidak akan goyah, ya Tuhan. Dan Daud berkata bahwa engkau datang dengan tombak, dengan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan, menara yang kuat, semesta alam, segala barisan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya, saudara sekalian, doa saya sekalian ya, doa kami supaya jemaat Tuhan hari-hari ini dapat menunjukkan akan iman yang berkuasa. Haleluya. Iman yang sekalian mendeklarasikan akan kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah nyatakan. Haleluya. Mungkin saudara akan menghadapi saudara ya juga resesi ya. Tetapi saudara sekalian dikatakan jangan kecut dan tawar hati. Haleluya. Tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-54. Yesaya pasal 54 ayat 2 sampai 3. Ya. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, janganlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah koko-koko patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saudara, ini pemulihan, saudara sekalian ya. Kita akan tetap tahu bahwa di balik ini ada kegerakan besar. Di balik persoalan ini, saudara sekalian, ada saudara sekalian penuaian jiwa-jiwa. Ya, dari Jumat yang lalu kami hamba-hamba Tuhan Amerika
berdoa bersama-sama sekalian di Zoom dan menyatakan bagaimana dampak daripada virus ini, saudara ya. Dan ada seorang hamba Tuhan dia berkata bahwa inilah tahun pertobatan, inilah area untuk melihat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, ya. Dan saudara sekalian, walaupun tentunya ada kekhawatiran-kekhawatiran tentang gereja di zaman ini, saudara ya. Tetapi yang kita tahu bahwa Yesaya 54 berkata ini, bahwa engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, akan mendiami kota-kota sunyi. Nah, namun saudara sekalian ya, ditaruhkan di sini karena ini berhubungan dengan iman yang menguasai, dikatakan dan ayatnya yang kedua, ya, lapangkanlah tempat kemamu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemamu. Dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Haleluya. Jadi pancangkanlah, tancapkanlah saudara sekalian ya. Ya. Ditancapkan kokoh-kokoh patok-patokmu. Sudah ya. Ini berbicara tentang hati yang saudara sekalian kuat imannya, ya. Jadi iman dipancangkanlah, saudara ya, dipancangkanlah kokoh-kokoh patok-patok imanmu, amin, saudara. Dan saudara, untuk kita akan menghadapi tantangan ini, peperangan rohani yang tak kelihatan, saudara ya. Sakit ini, saudara ya. Dan saudara, kita percaya bahwa ini sign dari Tuhan, ya, bahwa hari-hari ini, saudara, walaupun kita tidak berbakti sebagaimana biasa, saudara, tetapi mari ada setiap pagi ada doa, saudara. Saya mengajak saudara bergabung, saudara sekalian, ya. Kita akan menancapkan, saudara sekalian, kokoh-kokoh patok-patokmu, ya. Iman kita, saudara sekalian, kita pancangkanlah ya, kita patok-patok kita tancapkan lebih dalam sehingga walaupun angin apa, saudara sekalian, dia akan tetap berdiri kokoh karena tertancap, ya, saudara sekalian ya. Nah, saudara, beberapa pengertian saudara sekalian yang dimaksudkan oleh Yesaya ini, saudara. Bagaimana kita mengokohkan iman kita? Ya, mari saudara sekalian ya, kita tetap pererat. Yang pertama, kita berdoa dan nantikan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa dan nantikan Tuhan. Doa yang bukan hanya sekedar doa biasa, saudara ya, tetapi doa dari hati, saudara sekalian ya, yang terkonek dengan Roh Kudus, saudara-saudara ya, yang terkonek dengan Roh Kudus, ya, saudara-saudara. Ketika Yesus menghadapi kekhawatiran, saudara sekalian, ya, maka yang dibutuhkan oleh Yesus adalah kekuatan, ya, kekuatan. Di dalam Lukas 22 ayat 43, coba saudara baca sekalian ya, lihat. Lukas 22 ayat 43. Haleluya. Iya, Lukas 22 ayat 43. Dikatakan bahwa maka ya. Ketika Yesus berada di Getsemani, Lukas ini terhalang. Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya, sudah baca ayat 44, ia sangat ketakutan. Ya.
kita menghadapi ketakutan ini, saudara ya. Tetapi jawaban yang kita butuhkan adalah doa, ya, kekuatan dari Tuhan. Ya, saudara sekalian, Yesaya 40 ayat 30, saudara sekalian ya. Di dalam doa kita menantikan Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke 40 ayatnya yang ke 30 29. Ya. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Haleluya. Kita tidak bisa dengan cara apapun untuk menangkal saudara sekalian, tetapi kita datang menanti dengan tenang di hadapan Tuhan. Ya, menanti, berdoa sampai terkoneksi benar dengan Tuhan. Ya, kita menanti, ya, menantikan Tuhan mendapat mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu dan menjadi lelah. Haleluya. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana kita, saudara sekalian, mengokohkan patok-patok iman kita, ya, mengokohkan, saudara sekalian, iman kita, saudara-saudara, ya. Yang kedua adalah Roma 10, saudara-saudara kita sudah tahu ayat ini, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya, saudara sekalian, bagaimana kita mengokohkan patok-patok kita, menancapkannya, saudara sekalian, lebih dalam lagi, saudara-saudara, adalah dengan membaca, mendengar firman Tuhan. Haleluya. Saudara, kita, saudara sekalian, mari kembalikan ini, saudara-saudara ya. Yang banyak yang belum ikut, saudara, doa pagi, saudara ya. Kita, saudara sekalian, tancapkan iman kita, saudara sekalian, dengan membaca firman Tuhan. Saudara ya, kita membaca, mendengar. Ada sekarang ini adalah suara Alkitab, ya. Alkitab suara, saudara sekalian, bisa kita tenang dengar, saudara ya. Berpasal-pasal, saudara ya. Saudara sekalian, dikatakan bahwa sampai timbul, saudara ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Ya. Bukan berarti saudara sekalian, saudara-saudara yang tidak membaca firman Tuhan lalu tidak beriman. Saudara sekalian ya. Ada iman tetapi tidak timbul, saudara sekalian ya. Tidak timbul, saudara ya. Dia tenggelam, saudara-saudara ya. Jadi saudara sekalian, Tuhan sedang mengarahkan kita kemenangan. Kita akan mendiami kota-kota sunyi 7 kali lipat, saudara sekalian. Saya 11:26, saudara sekalian ya, bahwa kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Tetapi Tuhan butuhkan iman yang berkuasa, iman yang tertancap, saudara sekalian, dalam, sehingga saudara sekalian dengan cara yang kedua adalah mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Lebih banyak baca firman Tuhan, ya. Saudara baca berita 1 jam, mari baca firman Tuhan 2 jam. Haleluya. Mau saudara sekalian, kita mulai tancapkan, saudara sekalian, iman yang berkuasa, yaitu iman yang suka mendengar firman Tuhan. Haleluya. Saudara, katakan bahwa tidak tenggelam, ya, aktif akan timbul oleh iman. Saudara sekalian, timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudara sekalian ya, Yesaya 41 ayat 6 dikatakan, Yesaya 41 ayat 6, Yesaya 41 ayatnya yang ke-6 berkata, yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Haleluya.
mari kita ada grup, saudara sekalian ya. Kita boleh nih tiap pagi saudara sekalian saling menguatkan saudara sekalian dan saling menyatakan ya bahwa ada firman yang lebih hebat. Ada firman yang kuat. Ada firman yang dahsyat. Ada firman yang menang. Ada firman yang saudara sekalian membawa kepada kemenangan yang luar biasa. Dan saudara, pada siang hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kita, saudara-saudara, menghadapi masa-masa yang sulit ini, tapi biarlah kita tahu, Tuhan sedang menyatakan akan pemulihan demi pemulihannya. Terakhir sekalian, Yesaya, Mazmur, pasalnya yang ke-16. Ya, kita haleluya. Ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Haleluya. Sampai ayat 11. Amin. Kita akan berdoa sebentar dan kita percaya bahwa melalui doa, melalui baca firman, dengar firman, dan grup sekalian ya, iman yang saling menguatkan, jemaat Tuhan saling menguatkan, saling mendoakan ya. Dikatakan bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Haleluya. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada hikmat senantiasa. Haleluya. Dikatakan ya bahwa Dia memberitahukan jalan kehidupan. Ya. Di dalam kita hadapi tantangan-tantangan ini, ada Tuhan yang lebih jago berlipat-lipat kali daripada kekuatan virus ini, saudara ya. Kekuatan dampaknya, saudara ya. Ada Tuhan yang memberitahukan jalan kehidupan. Ya. Dan Dia berkata, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Haleluya. Saudara bersukacita, amin. Sekalian, kita terus akan saling menguatkan, saling mendoakan, ada sukacita berlimpah-limpah, bahkan dikatakan di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Jika orang mulai memperbesar, sekalian, virus ini, sekalian, jika orang, sekalian, mulai, sekalian, diliputi dengan takut dan kecewa dengan, mari pegang ayat ini. Mazmur 16 ayat 11 ini, bahwa mari arahkan fokus kepada Tuhan yang memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Ya, mungkin sekitar program pemerintah yang membatasi, meng-lockdown sekalian ya, seolah-olah sekalian ya kita tidak bebas lagi, saudara ya. Dipandanglah ada Tuhan yang memberitahukan jalan kehidupan. Ya. Mungkin sekalian akan membuat kita kecewa dan saudara hilang sukacita, ya. Saudara-saudara, pegang di hadapan-Mu ada sukacita, ya. Berlimpah-limpah, bukan cuman 1%, 2%, saudara ini berlimpah-limpah, ya. Inilah firman Tuhan, dan di tangan-Mu kanan-Mu ada hikmat senantiasa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan kita mau nyanyi pujian, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Hampiri takhta kasih karunia. Dalam kudus hadirat. Terima kasih. Atas kasih
Mari kita angkat tangan kita. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kau terjadi di sini. Yakin Kau hadir di tengah kami, Tuhan. Untuk memberitahukan kepada kami jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Tangan kanan-Mu ada nikmat. Haleluya. Terjadi di sini. Bapa, kami berdoa untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar menjadi rema dalam hidup kami. Engkau sudah Tuhan memakai kaki firman Tuhan, Engkau Allah yang telah berjanji bahwa kami kuatkan dan meneguhkan hati kami. Menguasai setiap situasi yang ada hari-hari ini. Bagi jemaat Tuhan hidup dalam kasih karunia, dalam anugerah Tuhan. Ada yang tidak ada yang terjadi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawanan firman Tuhan. Haleluya. Janji ya dan amin. Kita bukan jalan Tuhan, Tuhan sakit penyakit, tetapi jalan kehidupan. Amin. Ekonomi yang hidup, haleluya, 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 haleluya. Keuangan yang hidup, amin, haleluya. Tubuh yang hidup, haleluya. Kau memberitahukan kepada kami. Terima kasih. Hadapan-Mu ada sukacita. Kami tidak akan tertunduk malu, kami tidak akan tertunduk Tuhan, ketakutan, kami tidak akan tertunduk Tuhan, terintimidasi, anxiety, tetapi kami akan bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena Engkau mensuplai dari tempat masing, ada sukacita yang berlimpah-limpah. Berkati Tuhan, berlimpah-limpah seluruh keluarga-keluarga umat-umat Tuhan sampai pada anak-anak Tuhan. Biarlah tersedia berkat Tuhan sukacita dan berlimpah-limpah akan Tuhan kehidupan Tuhan. Kami Tuhan di tangan kanan-Mu ada hikmat senantiasa. Haleluya. Firman-Mu ini Tuhan menjadi Tuhan bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kemenangan Tuhan jamin. Yang sakit sudah disembuhkan, yang sudah dipulihkan. Dan Tuhan beri kemenangan dengan Tuhan. Hikmat senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pekerjaan Tuhan di Christ Center Church ini Tuhan. Kau semua yang atur dengan begitu rupa Tuhan. Walaupun kami tidak berjumpa satu sama lain, tetapi Tuhan, Engkau berkarya. Dan biarlah semua yang Tuhan siap kami jalani Tuhan, kami jalani dengan iman kami yang menguasai Tuhan keadaan. Tidak ada yang Tuhan merasa Tuhan tertunduk malu, tidak ada yang Tuhan terintimidasi, tidak ada yang Tuhan yang mengambil keputusan sendiri, tapi biarlah semua kami Tuhan mengharapkan iman yang menguasai kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kati Tuhan, hamba-Mu, Ani Ellen Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan, semua kami Tuhan tahu Engkau yang menilik dan
memberkati kami semua. Di Amin. dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Pastor, terima kasih Pastor Ya. Hani, Pastor Ellen. Tuhan memberkati semuanya. Pagi hari ini, dan kita ada waktu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan. Saudara yang bisa melalui Sele bisa langsung dikirim kepada Polki ya, yang sudah ada di layar ya, bisa sudah kirim di alamat Iglesia. Oh, yang Iglesia. Alamat Iglesia ya, lalu nama gereja Iglesia Kristiana. Iglesia Kristiana. Tunggu satu. Ya, baru itu dia passwordnya itu. Oh ya, passwordnya yang ini ya, yang tertera di Ya. layar ini. Jadi saudara yang mau memberikan persembahan dan persepuluhan boleh dikirim ke sini. Dan bagi yang tidak bisa menggunakan Zelle, bisa menghubungi kami. Kami akan memberikan envelope kepada saudara dan kami akan berikan kepada Bapak Gembala. Oke? Bisa dikirim ke Messenger kan? Ya, nanti saya akan kirim ke Messenger untuk info selanjutnya. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk kekasih-kekasih kita di sepanjang minggu ini. 25 Maret Ibu Melisa Toar, haleluya. 26 Maret Ibu Silvana Maleke, dan 27 Maret Ibu Jennifer Wijaya, haleluya. Tuhan memberkati semuanya. Dan happy birthday. Ada kesaksian dari Nona. Nona, puji Tuhan. Nona mau bersaksi? Aduh. Sedikit saja. Kemurahan Tuhan, saksikan kebaikan Tuhan. Halo, selamat pagi. Iya, seperti saudara-saudara tahu kemarin habis melahirkan kan dokter diagnosa saya ada blood clot di kaki kanan dan kiri, udah sampai ke paru-paru. Terus, ya honestly, waktu itu memang benar-benar saya hopeless ya. Seperti hilang pengharapan karena habis melahirkan, terus dengar berita dari dokter kayak gitu, jadinya benar-benar down, terus dimana saya juga waktu itu harus pisah sama anak-anak, waktu saya dirawat di rumah sakit, benar-benar down. Terus Kak Hani sama Kak Ellen datang, Pastor Polke juga, Pastor Grace datang semuanya, Kak Meta, Kak Lili, thank you for coming, doain saya, support saya, dukung saya. Itu tuh benar-benar membantu. Kita saling support, kita saling doa satu sama lain, itu benar-benar ngebantu. Sampai saya pulang ke rumah dan ketemu dokter bilang saya harus tetap treatment selama 6 bulan. Ya, dan itu saya ketergantungan sama obat, disuntik, dan akhirnya saya minta obat minum karena waktu disuntik itu perut udah biru-biru semua, jadi saya juga takut lihatnya, dan saya bilang ke dokter bisa nggak diganti sama obat minum, dan dokter mengizinkan, tapi itu harus selama 6 bulan. Tapi puji Tuhan sekarang berkat doa kalian, berkat Tuhan Yesus, kalian support saya juga. Dokter minggu lalu telepon dan bilang, kamu bisa lepasin obat-obat kamu, you okay, everything is good, everything's normal. Yang perlu dokter bilang kamu bisa lepas ini dari 6 bulan, itu bersyukur banget gitu, karena ya periksa darah terakhir yang saya ambil waktu itu emang sudah normal, everything's normal. Tapi waktu saya mau ambil blood test itu, saya tuh dalam hati ngomong gini, Tuhan, saya udah capek nih periksa-periksa darah gitu. Terus saya sempat waktu itu nanya ke yang ngambil darah kan gini, kalian kenapa nggak pakai masker ya gitu kan, kalian periksa orang yang belum didiagnosa sakitnya apa, kalian nggak khawatir? Terus mereka cuma bilang ya kita sehat, jadi ya kita nggak perlu pakai masker. Terus saya di situ agak berdoa sama saya juga sebenarnya agak takut ya gitu, karena tapi saya berdoa sama Tuhan
saya udah capek nih ambil darah terus gitu. Terus ya itu ditelepon sama dokter dan dokter bilang udah everything's normal, dan itu adalah hari terakhir saya periksa darah setelah 4 bulan. Nggak harus 6 bulan, 4 bulan. Tuhan Yesus itu luar biasa. Ada pengharapan, Tuhan Yesus ampuni saya, ampuni segala dosa saya Tuhan. Kita bisa saling support sekarang. Terima kasih Kak Hani, Kak Helen, Pastor, Kak Lili, Kak Meta, thank you. I love you. Thank you. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tunggu Tuhan ada di tengah-tengah. Ya, Tuhan hidup di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati Nona dan keluarga. Bahkan pastor akan mendoakan bagi kekasih-kekasih kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dan kita bersyukur untuk kesembuhan dari Nona. Bahkan untuk kesembuhan dari Christ Center Church, jiwa-jiwa yang sakit. Tuhan pasti menolong. Ada mujizat terjadi di hari-hari ini bagi Christ Center Church. Kami persilakan Pastor Polke untuk menutup ibadah kita. Kita nyanyi pujian ya. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You split the sea, come on. You split the sea so I can walk right through it. My feet are drowned in perfect love. Yes, God. You rescued me so I can stand and see. I am a child of God. You split the sea. Mari kita angkat tangan kita. You split the sea so right through it. My fear were drowned in perfect love. You rescued me so I can stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. Come on. I am a child of God. I am a child of God. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Boleh tampilkan. I'm child of God. Terima kasih untuk Tuhan, kuasa-Mu telah terjadi dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terbaik yang Engkau sudah sampaikan kepada kami. Terima kasih untuk pujian boleh naik kepada Tuhan dengan anugerah yang besar. Mereka yang berulang tahun di minggu yang berjalan ini, Ibu Melisa, Toar, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertambah usia, bertambah anugerah Tuhan, kekuatan, kesehatan, kemampuan bekerja, semua Engkau yang supply dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga bagi Ibu Silvana, Tuhan, Sumila, Tuhan, yang juga Tuhan tambahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang berlimpah-limpah terjadi dalam hidupnya. Kemenangan Tuhan jamin, dan Tuhan beracara di setiap Tuhan kehidupan mereka dengan Tuhan penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Ibu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk ulang tahun dari Ibu Nona, Tuhan. Kehidupan Tuhan, berkati Tuhan, Engkau sudah Tuhan sembuhkan dia. Kami bersyukur buat hadiah yang istimewa yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih semua kami Tuhan terpelihara dalam yang sakit Tuhan, Ibu Frida, di dalam nama Yesus Tuhan. Anak dari Timi Tuhan, oh Bapak Tuhan, Max Maleke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kesembuhan terjadi. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua kami Tuhan pulang dengan membawa sukacita yang besar. Terima kasih kami berdoa bagi bangsa dan negara Amerika ini Tuhan.
dibungkus dengan kuasa darah Yesus. Berdoa bagi bisnis-bisnis yang kena dampak ini Tuhan. Oh Bapa, Engkau penolong yang ajaib. Berdoa Tuhan bagi mereka yang sudah terkontaminasi dalam perawatan. Tuhan, tidak ada yang meninggal Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua obat-obatan boleh diperoleh di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih gereja-gereja Tuhan. Engkau Tuhan bangkitkan terus kuasa Tuhan. Kami punya iman yang menguasai Tuhan. Terima kasih Bapak. Iman yang berkuasa, iman yang mengambil alih semua Tuhan. Iman kami Tuhan, teguh dan Tuhan, kami percaya kekuatan firman Tuhan menjadi milik kami. Terpujilah namamu Bapa, kami bersyukur. Kami akhiri akan doa kami ini Tuhan, ibadah ini. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera para Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, terus menyertai kita semua, from glory to glory. Haleluya, haleluya. Amin. Kami ucapkan selamat datang juga, selamat bergabung bersama Christ Center Church untuk saudari Ibu Elo Suwu bersama dengan anaknya Jeremiah. Selamat bergabung. Thank you.